Mbak Belum? Nadia, Ya, mungkin untuk sementara nunggu Pak Haji, boleh. saya ada cerita Boleh, mengenai boleh, hal-hal boleh. yang negatif yang saya lakukan ketika saya terkabul, ternyata saya mulai lupa. Jadi ketika saya terkabul, saya banyak banget pergi-pergi ke luar negeri karena banyak duit ya. Terus Sombong amat. banyak duit terus saya transfer. Kalau kebetulan itu saya lagi di Makau, di Hong Kong. Terus saya telepon ke Ustadz, Ustadz ini saya transfer ya uang buat apa anak-anak yatim sedekah. Hajatnya apa? Biar saya dapat menang undian. Jadi saya masuk ke dalam itu apa kasino. Wah, dengan catatan kan kemarin-kemarin aja saya kan terkabul. Ah, Wah pasti terkabul dong walaupun agak negatif gitu. iya. Saya main pertama cuma dapat $200, main lagi kalah, tambah lagi, kalah lagi. Saya bilang nih anak-anak yatim pada ngidapin saya enggak sih? Biasanya pengen dapat menang judi ya, lumayan kan? Itu kan hadiahnya miliaran kan? Saya bilang nih pulang jalan-jalan saya masih punya banyak duit dari hasil itu dong. Itu ternyata saya main terus itu habis lebih dari beberapa ribu dolar ya, dolar Hong Kong ya Bu. Saya itu lemes ya Allah, ini karena duitnya aturan saya dapat ternyata anak-anak yatim itu memang nggak bisa dicampurkan dengan hal-hal yang negatif ya. Iya, Ya, betul. saya cuma bilang ya Allah, astagfirullahaladzim, saya bawa itu benar berbuat salah dan coba-coba untuk apa? Untuk mendobrak sesuatu yang tabu Iya. gitu kan. Dengan sedekah diambil anak yatim, saya transfer ke apa? Ke Ustadz untuk sedekah, ternyata saya malah kalah gitu. Jadi saya dari itu janji saya nggak bakal lagi datang ke kasino dan saya nggak mau lagi tergoda kayak gitu karena baru saya bilang wah udah dapat backing yatim nih pasti menang. Salah kaprah. Zong. Aturan pulang oleh-oleh kagak. Jadi udah habis berapa ribu dolar itu ya padahal ya. Jadi gak hanya cuman itu Pak Marco, aku juga pernah. Jadi saya Pak, Bu, saya waktu menjanda kemarin, sempet 7 tahun nih, kita kan mau cari jodoh lah ya. Saya ijab ke sini nih, nyari jodoh nih buat teman-teman yang di RDI yang di rumah. Jadi kalau di sini tuh hajat apa aja sebenarnya bisa, termasuk perjodohan. Saya juga jodohnya udah ketemu nih si A gitu. Saya bilang sama Pak Haji, saya mau nikah sama dia. Saya pikir kan di sini bisa terkabul aja ya, apa aja terkabul. Saking yakinnya, gue pasti bisa nikah sama dia. Udah sedekahin aja 3 kali gaji. Kebayang ya Bu, 3 kali gaji. Saya sedekahin tuh 3 kali gaji, jebret gitu kan. Udah tuh, Pak Bu, habis sedekah pulang besoknya kan ketemu lagi teman orang, putus. Kontak langsung. Jadi apa yang di situ kita lihat? Saya itu bukan jadi protes sama Pak Haji. Lu udah suruh gue sedekah, terus udah gitu putus nih gimana gitu? Saya nggak kayak gitu, cuma saya mikir aja. Kenapa ya? Ternyata itu memang ada, cuman esensinya adalah benang merahnya adalah ketika kita maksa keadaan itu kita paksa sesuai dengan keinginan kita. Allah nggak mau. Jadi sama dengan halnya Bapak Ibu, kita maksa nih, memang kita maksa berbuat apa? Maksa semua urusan yang semua jam 00 dan lain-lain tuh rangkaiannya kita paksa. Memang harus dipaksa kalau kepengen sesuatu dipaksa, iya. Tapi maksanya itu untuk kitanya diperbaiki, sehingga hajatnya adalah menjadi hadiah di belakang. Kayak orang kalau mau ngurusin badan ya, maaf ya. Kayak orang mau ngurusin badan, kita olahraga. Mbak Nadia, ya? ini senyum-senyum lihat perut saya terus. 9 bulan soalnya. Seksi. Ini kayak kita mau diet ya, ngurusin badan diet. Dah, apa aja dikerjain? Intermittent fasting segala macam, apa tuh yang program-program diet apapun kita kerjain. Udah dikerjain kan ada kadang turun naik. Pernah nggak Bapak Ibu bisa suka ada mungkin di keluarganya, aduh kok jadi padahal udah nggak makan ini. Ya itu karena prosesnya konsen kan di prosesnya. Dia konsen ke turun badannya. Coba kalau dia konsen prosesnya, oke, prosesnya gimana kalau turun badan, oke. Turun berat badan, skip, langsung simpen, taruh.
Ya, habis turun berat badan di situ aku mau turun sekian. Ya udah, prosesnya apa? 1, 2, 3. Kita prosesnya yang dikerjakan, yang dikonsentrasikan. Setelah itu hasilnya di belakang, dapatnya jadi kurus, itu bonusnya. Sama dengan hajat Bapak Ibu. Ya sekarang kita mulai ya, kita mulai bergerak untuk mindsetnya dibuka. Yuk kita mindsetnya dibuka. Saya nggak nikmat Mbak. Iya, Bu, Pak, kalau mau nikmat mati kita. Ibu nggak merasakan apapun yang ada di dunia ini, mau enak-enaknya aja. Ya udah, selesai aja, meninggal. Kalau udah meninggal tuh nggak ada pikiran macam-macam udah kan. Tapi kan ada urusan baru di alam kubur kita. Iya nggak sih? Ada urusan baru ya. Nah, jadi makanya kenapa rangkaian ini dalam kehidupan kita ini memang ternyata setelah saya pahami bertubi-tubi saya mendapatkan hal-hal yang aneh-aneh ini, oh emang yang namanya nikmatin, syukurin, apalagi jalanin itu bener. Ya udah dipasrahin, ya udah Mbak, nggak semudah itu. Makanya sekarang kenapa tidak semudah itu? Karena circle atau sekeliling kita nggak mendukung. Biasanya kalau kita itu ngobrol sama orang curhat, itu kadang-kadang kalau kita ngomongin yang negatif diiyain. Tapi kalau kita, gue mau dapetin 10 miliar, lu goblok, halu apa lu, gitu kan? Kita suka dikecilin ya, lu halu, lu gila, lu siapa, gitu kan? Nah itu sudah toksik. Jadi ibu bapak mulai kita konsentrasi kepada diri kita sendiri.